saya akan melakukan pemeriksaan di sini untuk memeriksa sistem perekonomian pada Bapak atau Ibu. Apakah Bapak atau Ibu bersedia? Bersedia. Baik, mohon kerjasamanya untuk melakukan pemeriksaan ini, ya, seperti itu. Nanti apa yang saya instruksikan tolong dikerjakan dengan baik. Kemudian persiapan lingkungan, ciptakan suasana yang nyaman, posisi pada posisi yang ergonomis. Jadi alatnya didekatkan ke posisi yang memudahkan pasien perawat untuk melakukan pemeriksaan pada pasien. Kemudian setelah itu pasien dipersiapkan untuk berbaring terlentang di tempat tidur. Jadi posisinya seperti ini, kita anggap misalnya begini, ya, pasien berbaring ini kita berada pada posisi ini. Oke, kalau kita tekankan posisi yang nyaman. Oke. Langkah yang berikutnya adalah melakukan cuci tangan. Pre-memori cuci tangan 6 langkah ya. Biasanya kita langsung pakai sarung tangan. Oke. Ini prinsipnya bersih apa steril? Bersih. Tanyakan riwayat kesehatan pasien. Bapak, Ibu, keluhan yang dirasakan seperti apa? Keluhan yang dirasakan sekarang atau saat ini, apa yang dirasakan? Pada pasien dengan gangguan saluran perkemihan biasanya mengeluh apa? Nyeri pada saat pipis atau BAK. Terus kemudian apa yang perlu dikaji karakteristik nyeri tadi? Nyeri itu munculnya seperti apa, Pak? Bu, ya. Pada saat akhir pipisnya atau saat keluar pipisnya atau nyerinya dirasakan di daerah mana? Ya seperti itu. Jadi PCRST itu harus diperjelas kalau nyeri. Ya, provokasi, terus quantity, kemudian skala sama time, waktunya kapan, itu munculnya kapan, rasanya nyeri itu misalnya nyeri disertai rasa panas di bagian saluran urin, misalnya seperti itu, ditulis dengan jelas. Kemudian ada nggak gejala infeksi yang muncul, respon demam? Bu, sekarang kondisinya bagaimana? Ada rasa apa? Menggigil, demam, panas sudah berapa hari? Kalau demam yang disebut dengan infeksi itu terjadi pada hari berapa? Yang perlu dilakukan pemeriksaan lab. Hari ke-3. Ya, jadi seperti itu. Ya, kemudian kita cek berikutnya pola eliminasi. Ya, terus kita tanya, demam tadi ada diawali atau diikuti gejala yang lainnya atau tidak? Saya nggak bisa tidur, saya demam, terus mengalami nggak enak makan. Nggak enak makan itu namanya apa? Anoreksia. Ya, bilang nggak makan ya. Terus ada mual atau muntah atau tidak? Ya, itu. Karena ini kaitannya dengan bagian abdomen, yaitu bagian lambung. Ya, seperti itu. Jadi ditanya mana. Oke, kemudian kita cek pola eliminasi, kaji frekuensi, urgensi dan jumlah urin outputnya. Kalau pasien terpasang urin bag termometer, kita tinggal lihat apanya, produksi urin di kantong urobagnya, jumlahnya berapa, warnanya berapa, warnanya apa, ya, bercampur bahan lain atau tidak, bercampur darah atau tidak, keruh atau bening,
Kemudian kita lanjutkan ke pola nutrisi metabolis, yaitu pola nutrisi metabolis itu apa? Pola nutrisi itu berarti infeksi metabolik yang berkaitan dengan metabolismenya. Jadi kebiasaannya mengkonsumsi apa? Pada pasien yang mengalami gangguan perkemihan itu biasanya ditandai dengan kelebihan volume yang dikonsumsi, ya, yang diminum, terus ataupun kekurangan yang diminum, ya, kelebihan volume cairan yang diminum ataupun kekurangan cairan yang diminum yang masuk lewat mulut. Jadi kalau dia punya riwayat gagal ginjal, jadi konsumsi cairannya tidak boleh terlalu berlebih seperti itu. Terus kalau pasiennya misalnya ada resiko penyakit ginjal, misalnya aktivitas duduk terlalu lama, terus kemudian pekerja berat atau olahragawan, nah itu kaitannya dengan apa? Produksi urin dan konsumsi urinnya itu harus balance atau harus seimbang. Ya, jadi seperti itu. Jadi semakin banyak aktivitas, harusnya minumnya semakin banyak, jadi seperti itu. Tapi harus dicek juga urin outputnya, ya, gitu. Kalau misalnya nanti Anda melakukan dokumentasi di ASGOP, di asuransi perawatannya, itu bedakan Bapak di rumah sehari pipisnya kira-kira ada berapa lama, berapa frekuensinya, berapa kali, ya, begitu. Terus setelah pipis tadi ada rasa seperti tidak tuntas atau tidak, misalnya ada kok semacam nggak bising. Nah, mulai dari infeksi, palpasi, perfusi, dan auskultasi. Di inspeksi kita lihat secara umum pasien itu kondisinya gimana? Ya, kalau biasanya yang punya keluhan penyakit sistem perkemihan itu raut mukanya beda. Datang ke petugas kesehatan itu mukanya muram. Muram itu gimana ya? Kayak enek sing disipen, nggak ceria gitu ya, seperti itu. Kemudian kita evaluasi apa? Respon dari wajahnya, ya, seperti itu. Produksi keringat juga kita lihat kalau pada pasien tersebut itu mengalami apa istilahnya, pengeluaran zat keringat, baunya. Okay. Kemudian abdomen, di bagian abdomen itu pasien disuruh posisi telentang. Pak, Bu, silakan di tempat tidur posisinya telentang. Terus kemudian kita buka di bagian abdomen mulai dari proses sini, apa namanya, ulu hati di bagian abdomen sampai dengan sifisis. Nah, tapi fokus yang akan kita lihat di bagian mana? Umbilikus sampai dengan sifisis. Ya, seperti itu. Dilihat apakah ada bercak, kemudian ada bekas operasi atau bekas benturan, bekas jatuh, ya, atau ada bekas jejas. Jejas itu apa? Kebiruan karena apa? Adanya benturan, ya. Jadi seperti itu. Itu kalau ada jejas berarti apa? Kita harus curiga adanya peradangan yang terjadi di bawah kulitnya. Nah, kalau misalnya saya contohin ini, jejasnya ada di sini, ya,
pasiennya habis kebentur. Berarti kamu curiga adanya apa? Yang meradang. Ginjal sebelah kiri. Ya, seperti itu. Kalau yang meradang, kalau yang ada jejaknya di bagian sini, nanti apa? Di sini apa organnya? Vesika urinaria. Nah, itu nanti sampai mengganggu tampungan vesika urinaria atau tidak. Kalau vesika urinarianya kebentur sampai terjadi perdarahan, produksi urinnya nanti juga kemungkinan akan bercampur dengan darah atau warnanya kuning kemerahan seperti itu, ya, itu. Terus kita cek berikutnya yang harus kita inspeksi adalah metus uretra. Metus uretra itu apa? Lubang ureter. Nah, pada laki-laki metus uretranya ini. Nah, kalau pada perempuan metus uretranya berarti di bagian ureternya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kita lihat apa? Adanya meradangan atau tidak. Meradang atau tidak? Meradang warnanya apa? Merah. Terus pasien pasti mengeluh apa? Sakit, nyeri ataupun panas atau perih. Ya, di situ. Kemudian kita tanya lagi, berikutnya adalah palpasi. Palpasi adalah pemeriksaan dengan cara melakukan penekanan. Kemarin kita sudah praktek abdomen, pemeriksaan abdomen. Nah, sekarang kita fokus di ginjal. Ada berapa pemeriksaan ginjal? Ditekan dengan tangan kanan, ditahan dengan tangan kiri. Oke, baik. Pak, kakinya ditekuk. Oke. Setelah kaki tekuk, Pak tarik nafas, terus kita tekan. Pak, sakit atau tidak? Normalnya teraba atau tidak? Tidak. Nah, pada saat kita memberi penekanan, pasien yang kurus biasanya teraba. Tapi yang paling penting poinnya adalah pasien itu mengeluh ada nyeri pas kita melakukan palpasi atau tidak. Normalnya tidak mengeluh nyeri pada saat kita melakukan palpasi, tekanan pada bagian ginjal. Nah, begitu juga sebaliknya. Itu namanya pemeriksaan apa? Bimanual. Ya, seperti itu. Terus ada pemeriksaan ginjal yang seperti ini. Apa ini? Dia apa? Itu juga dilakukan apa? Diapain? Perfusi. Ya, oke. Perfusi normalnya tidak ada nyeri. Nah, kalau perfusi, di sini, jadi di tulang iga terakhir itu ditaruh tangan kita, meraba, kita pukul. Ya, normalnya tidak ada mengeluh nyeri. Terus ini berikutnya palpasi kandung kemih. Jadi setelah palpasi ginjal, kita palpasi kandung kemih. Kandung kemih, vesika urinaria, ini normalnya di mana? Batasnya di mana sih? Tipisis, kubis di bawah umbilikus. Jadi di sini kita palpasi sampai di sini. Ya. Kalau kandung kemihnya penuh, kita pencet seperti ada perlawanan. Sama seperti kita menekan balon udara yang isinya air. Tapi kalau kosong, kandung kemihnya kosong, kita pencet dia lunak atau lembek, ya lembek. Tapi nenek kandung nenek cairan yang kita pencet itu kenyal, ya itu. Kemudian pemeriksaan prostat. Pemeriksaan berikutnya pemeriksaan prostat. Jadi bapak ibu silahkan kita
lakukan rectal fusion atau rectal toss, itu memasukkan jari ke bagian apa? Dubur atau anus. Terus kita rasakan ada pembesaran prostat atau tidak di situ, ya. Normalnya tidak teraba. Kalau teraba, terus kemudian pasien yang merasa sakit, berarti ada pembesaran prostat. Pak, tarik nafas, saya akan meriksa prostatnya. Masukkan. Lagi, sakit Pak? Tidak. Oh ya, sudah. Benjolan berarti, misalnya benjolan bagian atas berarti tulis benjolan bagian, atau semuanya, atau di bagian kiri atau kanan, depan atau belakang, tulis. Oke, seperti itu. Kemudian kita posisi pindah atau posisi klien untuk membelakangi pemeriksa. Jadi di postovertebral CVE itu dilakukan pembukaan ulang prosedur sebelah kanan tendinous dan nyeri pada posisi CVE merupakan indikasi dulu. Jadi pasien ini disuruh duduk, Pak, silakan duduk. Nah, CVE costovertebrae itu seperti ini. Jadi ini tulang rusuk ya. Belakang ini nanti ini tulang rusuk pasien. Ya. Jadi seperti ini. Kayak megang, coba. Ini. Berdiri toh. Ya, caranya seperti ini. Ya, ini kan tulang rusuk ya. Nah, ini juga tulang rusuk di sini. Ini tulang rusuk di sini. Dewan inti. Jadi tulang rusuknya di sini kita pegang. Terus kita lakukan perfusing. Nah, kalau pasien yang mengatakan sakit atau nyeri biasanya radang pada glomerulus. Begitu juga sebaliknya yang sebelah sini. Ya. Oke. Kita pegang, kita Nek libur. pukul. Alhamdulillah. Sakit atau siapa? Sakit atau tidak? Makasih ya, love you more. Kalau pasiennya mengeluh nyeri berarti Cium saya ya. ada radangan. Baik. Setelah itu auskultasi. Auskultasi yang didengarkan apa? Bunyi aorta dan bunyi arteri renalis. Enak. Bedakan bunyi aorta dengan arteri renalis. Kalau aorta posisinya berada Mbok kon delok kon ngrasakne kali. bawah prosesus hipoidus atau di atas hipoidus lurus, ya. Dengarkan jenisnya, ya, terus nanti bedakan antara arteri renalis sebelah kiri dan kanan. Kiri kanan normalnya sama, tapi antara arteri dan aorta itu gede mana bunyinya? Gede A, gede yang ini. Kalau kita bandingin antara kiri dan kiri. Kalau ginjalnya rusak sebelah kiri, di sini bunyinya lebih rendah atau lebih kecil. Atau ada bunyi abnormal, mungkin bocor ya. Oke, terus berikutnya setelah selesai kita evaluasi bagaimana kondisi pasien.